Meski Capres-Cawapres 02 Prabowo Sandi menolak hasil pemilu, namun akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan ke MK. Pihak BPN Prabowo Sandiaga diketahui batal mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini. BPN akan ke Mahkamah Konstitusi Jumat besok. Keputusan itu disampaikan Capres Prabowo Subianto dalam konferensi pers menanggapi pengumuman hasil pemenang pemilu yang dilakukan KPU. Prabowo menyebut keputusan itu merupakan hasil rapat Prabowo Sandi bersama dengan para petinggi Badan Pemenangan Nasional. Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara BPN Dhanil Anzar menyatakan tidak mau menggugat ke MK karena tidak mempercayai proses hukum di Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan Fadlizon yang menyebut peran MK dalam hal Pilpres tidak pernah efektif berkaca pada Pilpres 2014. Menanggapi langkah dan strategi Prabowo, telah hadir di studio politisi senior sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional, Bapak Abdillah Thoha. Selamat malam Pak Abdillah, apa kabar? Baik-baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Abdillah bisa menanggapi terlebih dahulu bahwa ternyata hari ini dari pihak BPN Prabowo Sandiaga ternyata batal menggugat ataupun mengajukan gugatannya ke MK dan akan kemungkinan besok mengajukan gugatan ke MK. Mungkin bisa menanggapi hal itu tersebut. Ya, saya sendiri agak heran ya, karena pertama-tama mereka menolak untuk maju ke MK, kemudian memutuskan maju ke MK. Ya. Saya tidak tahu apakah hari ini mereka akan mengajukan ke MK atau besok, saya tidak tahu. Tetapi ya kita harus tunggu, Kalau memang diajukan ke MK, baik sekali, bagus sekali. Walaupun saya sangat meragukan bahwa mereka punya bukti-bukti yang cukup. Kenapa Anda merasa yakin bahwa Anda meragukan mereka memiliki bukti yang cukup? Begini, seperti setelah saya sampaikan kemarin ya, grup kelompok 02 ini sudah jauh-jauh hari mengatakan, dan ini dari mulut Pak Prabowo sendiri, bahwa kalau mereka kalah pasti curang. Itu pertama. Ada narasi itu yang dibangun menurut Anda? Ya sudah dibangun dan sudah dikondisikan itu menurut saya ya. Yang kedua, bagaimana mungkin pada sore hari Pilpres mereka sudah bisa mengatakan dapat 54% dari real count. Saya pikir barangkali kelompok ini punya jin Aladin mungkin ya, barangkali ya. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi 62% 2 hari setelah itu. Nah, ini semua kan suatu informasi yang disebarkan menurut saya bukan tidak sengaja, dengan sengaja untuk mengkondisikan situasi masyarakat. Jadi dan juga sudah beberapa kali ditantang untuk mengeluarkan data-data untuk dibandingkan dengan data-data dari surveyor-surveyor yang sudah ada nama, mereka menolak. Jadi saya yakinnya mereka tidak punya bukti yang cukup dan ujungnya akan ditolak oleh MK. Jadi kalau maju ke MK, menurut saya ini hanya menunda-nunda saja. Jadi memperpanjang kalau bisa masa kegaduhan menurut saya. Nah, mengapa mereka ingin gaduh terus ya? Saya tidak tahu persis, itu harus ditanyakan kepada yang lebih ahli. Ya. Tetapi terus terang saya bilang bahwa ada suatu upaya untuk mengambil keuntungan dari kegaduhan ini. Kira-kira begitu. Oke, nah kita berbicara mengenai Twitter Pak Abdillah sendiri ini juga menarik karena Anda mencantumkan kata tanggung jawab di Twitter Anda tentang Prabowo dan juga Amin Rais. Apa yang dimaksud tanggung jawab ini? Jadi begini, dalam kerusuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu ini ada dua. Kalau kita bilang siapa di belakang ini ada dua. Satu ada dalang tadi yang disebutkan oleh Pak Ansar. Nah, dalang-dalang ini barangkali yang bergerak di bagian operasional. Tetapi di luar dalang-dalang ini ada yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa juga ditafsirkan bahwa yang paling tinggi ini juga yang mengendalikan dalang-dalang operasional. Tapi cuma ini semua harus dibuktikan. Ya. Tetapi juga kita bisa mengatakan bahwa tanggung jawab ini adalah mereka yang sejak lama mengkondisikan situasi ini. Dan apa yang terjadi pada Pilpres kali ini sebetulnya ini adalah saya nyebutnya sinetron tayang ulang. Sebab ini persis apa yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu ya. Ada sujud syukur
Ya, atas dasar apa sujud syukur itu? Ini kali juga ada sujud syukur. Menyatakan diri menang. Ini kali juga menyatakan diri menang. Cuma yang sekarang ini lebih intensif. Dan itu kenapa saya tidak tahu, apa barangkali mereka berpikir bahwa ini kesempatan terakhir. Tentang tanggung jawab itu sendiri ya, sebetulnya kita semua bertanggung jawab. Ya. Pertama-tama saya ingin menghimbau kepada para pemimpin di negeri ini untuk tidak hanya berpidato, tetapi bekerja betul-betul kalau perlu seperti gubernur DKI ya. Itu tidak hanya besuk ke rumah sakit untuk melihat apa atau untuk melaporkan berapa yang mati, turun ke jalan. Ikut turun ke jalan dan menenangkan, sebab ini kan sudah tidak murni lagi. Ada demonstran-demonstran yang murni. Saya kira ada ya yang percaya bahwa mereka memperjuangkan satu aspirasi, tapi ada penyusup-penyusup juga yang mengacaukan ini. Dan demonstran yang murni ini pun menurut saya ini adalah korban daripada conditioning tadi. Yaitu ada kebohongan-kebohongan, ada hoax, dikatakan tentara Cina, PKI dan sebagainya. Sebetulnya semua itu tidak benar. Artinya seandainya elit parpol dari awal memilih jalur konstitusi dan tidak melakukan provokasi, kerusuhan ini bisa dihindari seperti itu ya Pak Abdillah? Pasti.